Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 6 ayat 45 sampai dengan yang ke-52. Mari kita menyiapkan waktu kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan Markus 6 ayat yang ke-50. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Markus dimulai dengan perkataan penulis yang berkata, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi kitab Markus ingin menceritakan kisah perjalanan Yesus Kristus yang adalah Anak Allah, dimulai dari perjalanannya di Galilea sampai kepada Yerusalem. Dalam garis besar kitab Markus, Markus 5 sampai yang ke-6 masuk di dalam pelayanan Yesus di Galilea. Kisah Yesus berjalan di atas air merupakan bagian dari berbagai mujizat dan pengajaran yang terjadi di sekitar Danau Galilea. Sebelum kisah Yesus berjalan di atas air, Markus menempatkan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, dan kisah ini tercatat di dalam keempat Injil. Di dalam Markus 6 ayat yang ke-45 dibuka dengan sebuah perkataan, "Sesudah itu." Artinya, sesudah dengan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus kemudian memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang. Kemudian kita mungkin bertanya, apa yang dilakukan oleh Yesus? Mengapa ia tidak langsung ikut dengan murid-muridnya? Menariknya, di ayat 46 dicatatkan bahwa Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin menunjukkan bagaimana ia selalu berelasi dengan Allah Bapa. Ia menunjukkan betapa pentingnya berkomunikasi dan berdoa kepada Allah Bapa. Setelah Yesus selesai berdoa, ketika ia melihat betapa murid-muridnya susah mendayung karena angin sakal, artinya angin yang melawan arah kemana murid-murid itu akan pergi, maka ketika kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada murid-muridnya dengan berjalan di atas air, dan ia hendak menghampiri mereka. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka berteriak karena mengira Yesus adalah hantu, dan mereka sangat terkejut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu naiklah ia ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Markus mencatatkan kisah Yesus Kristus yang memberi makan 5.000 orang dan berjalan di atas air untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah sesungguhnya Anak Allah. Ia adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan manusia. Ia adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Pertanyaannya bagi setiap kita, apakah kita sungguh percaya kepada Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini? Sungguhkah kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Anak Allah itu? Atau ketakutan apa yang sedang menimpa hidup kita? Sebagaimana para murid berteriak dan ketakutan, angin apa yang melanda kehidupan kita? Mungkin saya mengira ada di antara kita takut akan masa depan keluarga kita, akan masa depan anak-anak kita, takut akan kesehatan kita, dan mungkin kita takut akan kematian yang akan menimpa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan itu pasti ada. Namun kabar baiknya, Tuhan berkata kepada kita, tenanglah, percayalah, jangan takut. Sebab Yesus Kristus, Anak Allah itu, telah melalui semua ketakutan itu, bahkan sampai ia mati di kayu salib. Tim Keller berkata, seorang teolog, ia berkata, di dalam penderitaan Yesus di kayu salib, kita melihat Tuhan tidak hanya tahu tentang ketakutan, tetapi ia memasuki penderitaan itu. Ia menghadapi ketakutan itu, serta mengambil atas dirinya sendiri. Dalam salib, kita melihat bahwa Allah tidak berpaling dari kita dalam kesulitan kita, tetapi ia datang untuk menyelamatkan kita. Inilah kabar baik yang kita percaya, bahwa Allah telah melalui semua itu. Dan kabar baik yang kedua, bahwa Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ia adalah Allah yang Immanuel. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Maka karena itu, marilah kita sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Anak Allah yang berkuasa atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.